Oke, ibu-ibu, apa yang membuat ibu-ibu mau dengan suaminya? Duitnya lah, udah jangan pura-pura lah ya. Duitnya lah ya. Ganteng Ustadz, ya kalau nggak ada duit nggak mau juga kan? Harus ada duitnya juga, ada duitnya ya. Apalagi? Oh, rajin sholat luar biasa ya. Sabar mungkin ya, penyayang, tanggung jawab. Coba, ternyata yang membuat kita mau menjadikan dia istri semuanya sifat-sifat baik semua kan? Betul atau tidak? Sabar, tanggung jawab, penyayang, punya duit ya. Ini sifat-sifat semua nih. Yang membuat kita juga mau sama istri kita juga begitu. Karena sifat-sifatnya juga. Saya sih kriterianya pertama Ustaz harus smart misalkan. Kan anak sebagian begitu kan. Smart kenapa? Biar anak-anak saya nanti smart, gak kayak bapaknya. Ya, kan coba sifat-sifat semua kan. Karena itulah Allah mengatakan aku ini pemilik sifat-sifat yang mulia. Aku pemilik Asmaul Husna. Aneh kalau kita bisa jatuh cinta kepada manusia karena sifat-sifat yang gak seberapa banyak itu. Atau kita jatuh cinta kepada seorang laki-laki karena beberapa sifat baiknya. Lalu tidak jatuh cinta kepada yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Makanya waktu Allah menyuruh kita untuk berdoa, Allah nggak bilang begini, doalah kepadaku, nggak begitu. Allah bilang begini, aku pemilik Asmaul Husna. Maksudnya apa sih? Aku ini maha kaya. Karena maha kaya Asmaul Husna bukan? Aku ini maha kuat Asmaul Husna bukan? Aku ini maha tinggi itu Asmaul Husna bukan? Aku ini maha perkasa, Asmaul Husna bukan? Aku ini maha memberikan kekayaan, Asmaul Husna bukan? Allah sebut dulu, aku pemilik Asmaul Husna. Baru Allah bilang, aku ini maha kaya loh, aku ini maha kuat. Ayo sini. Ayo datang kepadaku, doa padaku, minta padaku, ibadah kepadaku. Allah nggak bilang ibadah kepadaku, nggak gitu. Tapi Allah mengatakan, aku pemilik nama-nama yang mulia. Kenapa? Karena yang kita cari dalam hidup ini apa? Apa yang kita cari? Ya, pengen jadi orang kaya nggak? Angkat tangan yang pengen jadi orang kaya. Masa angkat tangan aja nggak berani, gimana mau jadi orang kaya beneran? Iya nggak? Paling nggak mental kaya dulu kita punya. Kalau kepengen aja nggak akan kaya demi Allah. Pengen kaya nggak? Pengen jadi orang kuat nggak? Coba, apa yang kita cari nih? Kekuatan, kekayaan, perlindungan, semuanya adalah Asmaul Husna yang kita cari. Bener nggak? Apa yang kita butuh? Aku sih butuh rezeki yang banyak, kata Allah aku Ar-Razzaq. Yang sakit mengatakan aku ini pengen butuh kesembuhan, kata Allah aku Asy-Syafi. Yang pengen naik jabatannya tinggi, aku Al-Ali, Al-A'la, maha tinggi. Semuanya ada pada Allah yang kita cari. Wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Direktur, Bapak Adil, semoga beliau senantiasa di dalam lindungan Allah dan kesehatan. Para pimpinan yang hadir di majelis yang baik ini, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Bank Bukopin Syariah, mudah-mudahan yang hadir di majelis ini Allah tambah rezekinya, Allah tambah iman dan takwanya, Allah tambah anaknya. Amin juga ya, masih muda soalnya. Sebelum masuk ke materi kajian, kita awali kajian ini dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim. Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika Rabbi an yahdurun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kenal maka main sayang-sayang, ta'aruf dulu dong. Sayang-sayang aja. Tak kenal maka kenalan, ta'aruf. Ini sekilas saja. Nama saya Jum Harudin. Ya silakan mau dipanggil Pak Jum, Ustadz Jum, atau Ujum, atau Uje juga boleh. Kalau Uje Ustadz Jeffrey udah almarhum ya.
Background pendidikan saya lama di Mesir, 5 tahun saya di Mesir, makanya muka saya gak Arab maklum, bukan Arab beneran, Arab maklum. Pendidikan S1 ya, saya juga pernah menghafal Quran di Turki, pengisi kajian Asmaul Husna di TV One, Damai Indonesiaku. Sesekali saya juga ada di Inews, Inews TV. Alhamdulillah juga pernah juga ke negara luar untuk dakwah Ramadan. Ramadan yang lalu saya di Australia selama 1 bulan di Ramadan. Mudah-mudahan saya kangen juga Ramadan di Indonesia. Setahun Ramadan di Indonesia itu khas Ramadannya. Ya, di Mesir khas, tapi di Indonesia itu khas. Ya. Khasnya di mana kalau di Indonesia? Gorengan. Tahu aja. Ya, baik, waktu kita tidak banyak, kita langsung saja masuk mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Mengenal, saya bisa mudah sekali mengenal nama. Bukan mengenal nama. Menghitung jumlah orang ada di sini saya butuh waktu 10 menit. Tapi mengenal namanya butuh waktu berapa menit? Lama ya? Menghafal namanya lebih lama lagi. Mengenal dari mana, rumahnya di mana, kompetensinya apa, anaknya ada berapa, tentu saya butuh waktu yang sangat luar biasa. Kalau sekedar menghafal Asmaul Husna, itu anak kecil juga bisa, betul nggak? Tetapi kita mengenali Allah melalui Asmaul Husna, itu tidak mudah, kita butuh waktu yang panjang. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Yang saya maksud dengan mengenal Allah di sini bukan mengenal bahwa Allah itu ada. Karena mengenal Allah itu ada, Tuhan itu ada, semua manusia juga meyakini Tuhan itu ada. Iblis pun yakin gak Tuhan itu ada? Hah? Iblis itu kira-kira KTP-nya apa? Mungkin gak iblis itu non-muslim itu KTP-nya. Iblis itu yakin Tuhan itu ada. Iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Kata iblis apa? Kau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Engkau ciptakan, berarti dia mengakuin Allah sebagai apa? Pencipta. Jadi kalau mengenal Allah sebagai sang pencipta saja bahwa Tuhan itu ada, itu bawaan orok. Betul? Maka jadi tidak mungkin orang itu tidak bertuhan. Ya. Makanya Tuhan itu katanya ada di pojok. Ada di pojok. Orang kalau udah terpojok biasanya ingat. Nah, jadi pura-pura aja orang itu nggak bertuhan itu. Coba aja didorong ke laut, pasti dia memanggil siapa? Makanya semua orang tenggelam tangannya kemana? Minta tolong pada yang di atas. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Tapi mengenal Allah di sini adalah mengenal yang membuat kita jatuh cinta kepada Allah. Mengenal yang membuat kita taat kepada Allah. Ini target mengenal Allah yang saya bahas di sini. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita perlu mengenal Allah? Ini jawabannya. Karena mengenal Allah adalah salah satu tujuan kita diciptakan. Kita biasanya hafal ayat surat Az-Zariyat. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidakkah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah? Mungkinkah kita beribadah kepada yang tidak kita kenal? Gampangnya gini. Kalau belum pernah ngelihat saya sebelum di sini, ketemu saya di jalan, negor nggak? Kalau kita bareng-bareng ketemu di tukang bubur ayam misalkan, belum pernah ketemu saya, menawarkan traktiran nggak? Kenapa? Tapi kalau sudah kenal di sini, ketemu sama saya di jalan, nyapa nggak? Kalau timbang bubur ayam doang, kira-kira kalau ada di sana bapak bayar duluan, saya ditraktir nggak kira-kira? Bubur ayam doang. Paling 12.000 ya. Traktir nggak? Jangankan bapak ke saya pun akan traktir bapak. Oh ini bungkus sekalian pak. Kenapa? Betul ya?
Nah, kita diciptakan untuk Allah. Dan tidak mungkin kita bisa mengabdi kepada Allah kalau kita tidak kenal Allah. Perhatikan ayat ini ayat ini sangat powerful ya. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Allah menciptakan 7 langit dan 7 lapis bumi yang semisalnya. Perintah Allah berlaku padanya. Untuk apa Allah menciptakan 7 langit dan 7 bumi? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Agar kamu mengetahui, agar kamu mengenal, agar kamu berilmu. Berilmu tentang siapa? Berilmu mengetahui Allah. Apanya yang kita ketahui tentang Allah? Asmaul Husna ternyata. Agar kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa. Dan agar kamu tahu bahwa ilmu Allah meliputi. Berarti 2 Asmaul Husna disebut di sini. Mana Asmaul Husna yang lain? Kok cuma 2 yang disebut di sini? Menarik. Allah Maha Qadir, Maha Kuasa. Yang kedua adalah Allah yang Maha mengetahui segalanya. Al-Alim. Kenapa 2 nama ini? Karena 2 nama ini, Pak, kalau benar-benar menancap di hati kita, kita menjadi orang yang jujur. Kita akan menjadi orang yang senantiasa merasakan keberadaan Allah. 2 nama ini. Contohnya, lampu merah. Lampu merah, udah nyala tuh lampu merah. Lampu merah mestinya ngapain? Berhenti. Terus ada yang nerobos. Kenapa kok berani nerobos? Halo? Baik, nggak ada polisi. Tapi di lampu merah itu ada nggak yang suka orang-orang yang suka jualan, yang ada nggak? Tukang ojek kadang-kadang mangkal di situ, ada nggak? Dia tahu nggak kalau kita melanggar? Tahu. Tapi kenapa berani? Ya, subhanallah jawabannya. Ada yang tahu tapi tidak berkuasa. Oke. Di daerah situ ada nggak kira-kira kantor polisi? Bukan di lampu merahnya, di sekitar situ ada nggak kantor Pak Polisi? Ada. Tapi kok masih berani melanggar? Karena tidak tahu. Pak Polisi berkuasa tapi tidak tahu, maka kita melanggar. Nyambung ya? Tukang ojek tahu kita melanggar tapi tidak berkuasa. Subhanallah. Tapi ketika menyatu antara berkuasa dan dia tahu, berani. Subhanallah. Allah katakan, aku ciptakan langit dan bumi. Bumi agar kamu mengenal aku. Apanya yang kami bisa kenal darimu ya Allah? Mengenal namaku, Asmaul Husna. Apa yang mesti kami kenal? Aku Maha Kuasa atas segala sesuatu dan aku mengetahui segalanya. Kedua nama ini membuat kita kemudian menjadi orang yang taat, patuh kepada Allah, menjadi malu di hadapan Allah, menjadi tidak berani bermaksiat kepada Allah SWT. Ini ya, pengaruh Asmaul Husna itu dahsyat ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut ayat ini bahwa mengenal Allah adalah tujuan kita diciptakan. Oke. Ini tujuannya untuk apa nih? Pas nggak? Oke. Mohon maaf ini saya kasih contoh-contoh yang agak-agak simpel aja. Ini pas ya? Enggak. Oke. Kalau ini nyaman ya? Oke. Ini mobil apa yang di depan kita? Sedan. Camry. Kalau saya bawa di jalan yang bebatuan, banyak lubangnya, nyaman nggak? Nyaman nggak? Kenapa? Padahal ini mobil mewah nggak? Mewah. Sekarang yang sebelahnya.
mobil Avanza ya. Kalau saya bawa di jalan perkampungan, bebatuan, masih nyaman nggak? Masih. Kenapa? Sesuai peruntukan. Ini diciptakan untuk jalan yang datar, mulus. Yang itu diciptakan, dibuat jalan mulus bisa, jalan yang berlubang, bebatuan bisa, nyaman. Maka kalau hidup kita ini sesuai tujuan penciptaan, nyaman. Mobil mewah kalau tidak sesuai peruntukannya, tidak akan nyaman. Oh, ini mobil Lamborghini antum bawa di kampung yang jalannya banyak lubangnya, nggak akan terasa istimewa itu mobil, nggak nyaman. Tapi ketika antum bawa di jalan aspal, datar, terasa sekali itu kenyamanan mobil mewah. Kita ini diciptakan untuk Allah. Betul nggak? Ketika kita betul-betul peruntukan kehidupan kita ini untuk Allah, nyaman, tenang. Makanya di sini udah kelihatan tuh. Baru mulai pengajian aja udah kelihatan nyamannya, matanya udah 3 watt tuh. Baru mulai tuh, nyaman. Betul nggak? Makanya kalau ada orang yang susah tidur, ajak aja salat Jumat, insya Allah tuh bisa nyenyak tidur. Iya kan? Tenang, nyaman. Kenapa? Karena kita ini diciptakan untuk itu. Tapi ketika kita lawan peruntukan itu, maka itu tidak akan membuat kita nyaman. Makanya bayi itu nyaman kepada ibunya. Anak kecil yang jauh dari ibunya akan menangis. Seandainya ditawarkan benda-benda mainan, dia hanya akan diam sebentar lalu menangis lagi. Apa yang membuat anak ini bisa tenang ketika dia melihat ibunya? Maka tangisnya akan terdiam. Maka dunia ini kalau dikasih kepada kita, dikasih, tetap saja kita akan gelisah. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk Allah, bukan untuk dunia. Kapan hati ini bisa tenang? Ketika ada Allah. Makanya orang-orang yang tidak mengenal Allah seperti lampu yang dilepaskan dari listrik itu, maka dia tidak akan menyala. Orang-orang yang ketiadaan Allah membuat orang itu berlaku maksiat. Orang yang gak ada Allah akan punya perilaku yang menyimpang. Orang yang gak ada Allah akan melakukan hal-hal yang aneh dalam hidup ini. Kenapa? Karena ketiadaan Allah itu adalah kegelisahan. Dan Allah ciptakan kita untuk Allah, bukan untuk yang lain. Nah, maka ini mengenal Allah ya. Kenapa perlu mengenal Allah? Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, barang siapa mengenal Allah melalui nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya, maka dia akan mencintai Allah dengan kecintaan yang tiada tara. Oke, Pak, apa yang membuat Bapak menikahi istri Bapak? Apanya? Cantik, minimal menurut kita ya. Yang penting menurut kita. Oke, ibu-ibu, apa yang membuat ibu-ibu mau dengan suaminya? Duitnya lah, udah jangan pura-pura lah ya. Duitnya lah ya. Ganteng Ustadz, ya kalau nggak ada duit nggak mau juga kan? Harus ada duitnya juga, ada duitnya ya. Apalagi? Oh, rajin sholat luar biasa ya. Sabar mungkin ya. Penyayang, tanggung jawab. Coba, ternyata yang membuat kita mau menjadikan dia istri semuanya sifat-sifat baik semua kan? Betul atau tidak? Sabar, tanggung jawab, penyayang, punya duit ya. Ini sifat-sifat semua nih. Yang membuat kita juga mau sama istri kita juga begitu. Karena sifat-sifatnya juga. Saya sih kriterianya pertama Ustaz harus smart misalkan. Kan anak sebagian begitu kan. Smart kenapa? Biar anak-anak saya nanti smart, gak kayak bapaknya. Ya, kan coba sifat-sifat semua kan. Karena itulah Allah mengatakan, aku ini pemilik sifat-sifat yang mulia. Aku pemilik Asmaul Husna. Aneh kalau kita bisa jatuh cinta kepada manusia karena sifat-sifat yang gak seberapa banyak itu. Atau kita jatuh cinta kepada seorang laki-laki karena beberapa sifat baiknya, lalu tidak jatuh cinta kepada yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Makanya waktu Allah menyuruh kita untuk berdoa, Allah nggak bilang begini,
doalah kepadaku. Enggak begitu. Allah bilang begini, aku pemilik Asmaul Husna. Maksudnya apa sih? Aku ini maha kaya. Karena maha kaya Asmaul Husna bukan? Aku ini maha kuat Asmaul Husna bukan? Aku ini maha tinggi itu Asmaul Husna bukan? Aku ini maha perkasa, Asmaul Husna bukan? Aku ini maha memberikan kekayaan, Asmaul Husna bukan? Allah sebut dulu, aku pemilik Asmaul Husna. Baru Allah bilang, aku ini maha kaya loh, aku ini maha kuat. Ayo sini. Ayo datang kepadaku, doa padaku, minta padaku, ibadah kepadaku. Allah nggak bilang ibadah kepadaku, nggak gitu. Tapi Allah mengatakan, aku pemilik nama-nama yang mulia. Kenapa? Karena yang kita cari dalam hidup ini apa? Apa yang kita cari? Ya, pengen jadi orang kaya nggak? Angkat tangan yang pengen jadi orang kaya. Masa angkat tangan aja nggak berani, gimana mau jadi orang kaya beneran? Iya nggak? Paling nggak mental kaya dulu kita punya. Kalau kepengen aja nggak akan kaya, demi Allah. Pengen kaya nggak? Pengen jadi orang kuat nggak? Coba, apa yang kita cari nih? Kekuatan, kekayaan, perlindungan, semuanya adalah Asmaul Husna yang kita cari. Benar nggak? Apa yang kita butuh? Aku sih butuh rezeki yang banyak. Kata Allah, aku Ar-Razzaq. Yang sakit mengatakan, aku ini pengen butuh kesembuhan. Kata Allah, aku Asy-Syafi. Yang pengen naik jabatannya tinggi, aku Al-Ali, Al-A'la, maha tinggi. Semuanya ada pada Allah yang kita cari. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Sebenarnya berarti kita mencari siapa? Gampang gini. Bayangkan ibu kita. Kira-kira kalau kita membayangkan ibu kita, yang kita bayangkan kulit dan dagingnya atau sifat-sifatnya? Bajunya atau kesabarannya? Rambutnya atau kasih sayangnya? Siapa yang memberikan sifat-sifat itu kepada ibu kita? Berarti sebenarnya kita ini sedang merindukan siapa sebenarnya? Allah yang kita cari. Makanya orang yang tidak ada Allah, jamaah sekalian, konsekuensinya berarti ada ruang di situ, di mana ruang itu tidak ada Allah dalam hatinya. Maka ruang ini dia, kompensasinya dia akan mencari selain Allah. Gini gampangnya, orang tidak akan tenang kalau tanpa Allah. Maka dia akan mencari ketenangan kepada selain Allah, kepada perzinahan, kepada perselingkuhan, kepada narkoba. Makanya saat orang udah memiliki segalanya, uang sudah, rumah paling luas, istri cantiknya luar biasa, kolam renang ada di rumahnya, justru mengkonsumsi narkoba di rumahnya. Kenapa? Nggak ada Allah di hati. Setuju ya? Jadi semua penyimpangan itu ketiadaan Allah. Karena semua yang tidak ada Allah kosong. Oke, dari mana angka 2? 1 tambah 1. Dari mana angka 3? Hah? Angka 3, 2 tambah 1. Atau 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 kan gitu. Dari mana angka 1? Nah, antum. Angka 2, 3, 4, 5 ada nggak kalau nggak ada angka 1? Berarti selain angka 1 sama dengan berapa sebenarnya hakikatnya? Kalau nggak ada Allah, ada kita nggak? Ada langit, ada bumi nggak? Berarti selain Allah sama dengan berapa? 0. Makanya orang yang hidupnya nggak ada Allah sama dengan 0. Tapi kalau orang ada Allah di hatinya, jamaah sekalian, dia punya rumah sederhana, kasih 0 tuh, 10. Dia punya mobil tua, kasih lagi 0, 100. Apalagi? Dia punya motor baru. 0, berapa tuh? 1000. Terus sampai 12 nolnya sama dengan berapa? 1 miliar. Iya kan? Sekarang satunya hilangin.
Antum kalau benar ada Allah di hati antum, apapun yang antum miliki adalah kebahagiaan bagi antum, demi Allah. Apapun kebahagiaan, dengan kesederhanaan antum yang sekarang, semuanya menjadi bernilai. Tapi kalau nggak ada Allah, antum akan merasa kegersangan hidup. Nilai dari sesuatu menjadi nol. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita lihat betapa pentingnya tadi, karena mengenal Allah adalah tujuan kita diciptakan. Sekarang mengapa kita perlu mengenal Asmaul Husna ini? Coba perhatikan ini. Hadis ini bisa menjawab. Antum pasti pernah mendengarkan hadis ini ya? Pernah nggak? Pernah? Ya paling nggak sekarang ya. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Antum bisa dua artinya nih. Hati bisa, jantung bisa. Ya. Karena memang jantung itu bahasa Arabnya juga adalah al-qalb juga, jantung juga. Hati bisa. Perhatikan sih. Berarti kalau hatinya baik, yang lain Asmaul Husna itu keyakinan kan, keimanan, belief kan, betul nggak? Kalau keyakinan antum benar, perasaan antum akan benar. Kalau di sini antum benar, sini antum akan benar. Kalau sini benar, perilaku antum akan benar. Coba, kalau antum mengenal konsep Ar-Razzaq, antum nggak akan korupsi. Orang yang korupsi pasti nggak yakin Allah memberi rezeki. Kalau antum mengenal Ar-Razzaq, saat nggak ada pekerjaan, di PHK, antum tidak akan menjadi orang putus asa. Karena waktu kita di kantor, siapa yang ngasih rezeki kita? Waktu keluar kantor, siapa yang ngasih rezeki kita? Kalau antum Ar-Razzaq, nggak akan iri antum dengan orang lain. Jadi ketika di sininya benar, di sininya akan benar. Di sini benar, di sini benar, apa yang akan terjadi? Tindakannya akan benar. Maka cara merubah orang lain itu harus bongkar yang masuk ke sininya. Kalau di sininya nggak dibongkar, nggak akan berubah orang. Betul ya? Nah, maka di sini kalau benar. Dan Asmaul Husna itu, ini urusan ini dan urusan ini, jamaah sekalian. Itu bab akidah itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah pahamkan dia agama. Coba ayat ini perhatikan. Apa nih? Gambarnya gambar apa? Pohon. Antum kalau saya bilang pohon, yang antum ingat pertama kali apanya pohon? Bohong biasanya mah. Biasanya buah. Betul ya? Betul nggak? Al-Quran bicara pohon. Al-Quran ini ketika ingin menjelaskan agama ini pakai pohon. Keren nggak Al-Quran itu? Coba bayangkan nanti. Ini ayatnya. Langsung ke terjemahnya karena waktu kita nggak cukup. Nah, coba. Surat Ibrahim. Surat berapa? 14. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik? Kalimat yang baik itu apa tuh? La ilaha illallah. Itu kalimat yang baik. Seperti pohon yang baik. Dan yang menarik Al-Quran ketika bicara pohon bukan buahnya dulu, apanya? Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Maksudnya ke langit ini apa? Sampai ke akhirat ini. Cabangnya bukan cuma di dunia aja. Kira-kira kalau ada gedung yang tinggi, akarnya kira-kira dalam atau tidak? Pondasinya kalau bangunan tinggi kira-kira dalam nggak? Nggak mungkin bangunan yang tinggi
Terus fondasinya kemudian tidak dalam, nggak akan. Pohon yang baik, cirinya apa? Akarnya menghujam. Terus cabangnya, kemudian pohon itu memberikan apa? La ilaha illallah itu mestinya dia ada buahnya. Kalau nggak ada buah, pasti bermasalah tuh akarnya. Karena pintu nutrisi bagi pohon itu yang paling banyak melalui daun atau melalui akar. Melalui akar kan? Ya. Akar itu kelihatan atau tidak? Ya, kelihatan. Iman, ya, keyakinan itu di dalam hati nggak kelihatan. Kalau itunya subur, nutrisinya bagus karena pintu nutrisi itu ada di situ, maka ini akan tinggi pohon Islam ini, tinggi. Sangat tinggi malah. Kenapa sangat tinggi? Karena dia kokoh. Nggak gampang Pak, diterpa angin segala, nggak akan tumbang, kokoh menghujam. Nah, akar itu apa? Akar itu adalah ketauhidan, mengenal Allah tadi, ilmu tentang Allah tadi. Jadi yang namanya iman itu adalah keyakinan plus apa? Pengetahuan. Tuh, antum tahu, keyakinan itu adalah, akarnya itu adalah pengetahuan dan keyakinan. Semakin kuat pengetahuan kita tentang Allah, semakin kuat keyakinan kita kepada Allah. Dan kalau pohonnya sudah sebagus itu, apa yang akan terjadi? Dia akan memberikan buah. Nah, karena itulah jika kita tidak naik kelas dalam hidup kita ini, secara spiritual, secara emosional, ada masalah nih dengan akar kita. Kalau kita cepat tumbang dalam kehidupan kita ini, galauan, ya, apalagi cemasan, pasti di sininya bermasalah. Terus kalau hidup kita ini nggak produktif, pasti kalimah la ilaha illallah ini nggak betul-betul menghujam di dalam hati kita. Subhanallah. Kalau tadi diibaratkan dengan hati, di ayat ini diibaratkan dengan akar. Nah, waktu kita sudah habis. Sebagai penutup, yang penting itu di dalam agama bukan mengenal perintah, bukan mengenal larangan. Dengarkan ini ya. Yang paling penting dalam beragama itu mengenal siapa yang memerintah. Halo, mengenal apa? Coba aja kalau diperintahin yang merintah atasan, langsung taatnya. Hah? Misalkan yang nggak ngaji sekarang, atasan telepon, lu ngaji ke bawah, turun nggak? Pasti turun. Coba kalau yang ngajak ngaji karyawan biasa, selepel dengannya, turun nggak? Nggak akan turun. Betul atau tidak? Beragama itu yang paling penting bukan perintahnya, bukan larangan, tetapi siapa yang memerintahkan kita dan siapa yang melarang kita. Kalau kita kenal siapa yang memerintah, nggak mungkin kita nggak akan taat kepada Allah SWT. Oke, kalau kita pakai motor di Jalan Jenderal Sudirman sini, pakai helm nggak? Hah? Kenapa? Untuk safety atau karena takut polisi? Hah? Coba kenal Pak Polisi saja pakai helm. Jangankan Pak Polisi, Ustaz, polisi tidur aja saya pelan-pelan, Ustaz. Apalagi kalau dia melek. Iya kan gitu. Tuh, kenal Pak Polisi saja sudah membuat orang nutup kepalanya. Tapi kenal Allah kok nggak nutup auratnya? Pasti bohong tuh kenal Allah. Nah, problem kita di situ. Jadi kalau kita kok nggak semangat tahajud, berarti kurang kenalan sama Allah. Kalau kita nggak khusyuk kepada Allah, pasti kurang kenalan dengan Allah. Kalau kita udah kenal, buah-buah pohon tadi akan ada pada kita semua.
Nah, bagaimana caranya mengenal Allah? Lewat Asmaul Husna. Gimana ada? Undang lagi aja nanti kapan-kapan kita kaji Asmaul Husna, Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam dan seterusnya. Nah ini bohong, ini canda aja kalau yang barusan ini ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Waktu kita udah habis. Saya serahkan ke MC kita. Bagaimana? Masih ada waktu 8 menit. Mungkin ada jamaah yang mau bertanya. Silakan. Ibu-ibu, ada yang mau tanya kan? Kemarin soalnya ada yang itu apa namanya? Saya baru mau nanya udah ditutup tadi. Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tadi Pak Ustadz bilang harus mengenal siapa yang memerintah Ya. dan siapa yang melarang. Iya. Nah, tentunya kita ingin untuk masuk ke dalam hati apa saja amalan yang bisa memperoleh itu, Pak Ustadz. Oke. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kalimat ulama, tapi ini bersumber dari kalimat ini istilahnya disimpulkan setelah ulama itu mengkaji ayat-ayat Allah. Bunyinya begini. Sebenarnya kalau di bahasa Arab kan lebih terasa feel-nya. Jahid tu syahid. Jahid tu syahid. Lawan hawa nafsu. Tu syahid, maka kau akan menyaksikan Allah. Oh, itu. Jahid tu syahid. Karena gini, ada kan profesor, doktor di bidang Islam, ya kan? Tapi kok kelakuannya kok nggak bener? Di sininya udah bener, tapi di sininya nggak bener. Di sininya nggak bener. Tanahnya ini ibarat ilmu itu kan seperti air. Dia hanya akan berkumpul di dataran rendah. Betul nggak? Dataran tinggi nggak? Orang-orang yang tidak merendahkan diri nggak akan berkumpul air di dalam hati. Iya kan? Nah, kalau nggak ada air, bagaimana mau tumbuh rasa takut itu? Maka suburkan tanahnya. Buang yang membuat tanah ini tidak subur. Iya kan? Segala sesuatu yang mengotori. Makanya orang petani itu sebelum menanam dia menyiapkan tanahnya. Iya kan? Membersihkan tanah-tanah itu dari hal-hal yang akan mengganggu tumbuhnya tanaman. Nah, maka hati kita juga demikian. Kesombongan, dosa, maksiat. Ketika kita belajar, langsung tumbuh. Langsung. Tapi kalau kita, ibaratnya begini, makanya kan dokter itu kan bilang begini. Ini konsumsi ini, tapi jangan ini, jangan ini, jangan ini. Betul nggak? Ini vitamin, pantangannya ini. Ketika pasiennya mengkonsumsi obat dari dokter, tapi pantangannya tidak dilakukan, apa yang akan terjadi? Ilmu, pantangannya nggak tumbuh apa-apa, sudah. Profesor, dokter, kiai, tapi kok kelakuan nggak benar, pasti ada masalah. Ya, ibaratnya ini gelas ada bocor, saya tuang, ngisi nggak? Bocor. Kemaksiatan itu kebocoran, sehingga seringkali kok sholat kita, tilawah kita tuh nggak berbekas, terus bocor. Gitu. Ya. Wallahu a'lam. Silakan, ada lagi dari awal tadi udah. Iwan, siapa? Bapak. Mau nanya? Sekarang. Ya. Mungkin ini aja sih. Coba Pak. Ya, satu aja Ustaz. Jadi ini yang dinamakan qalbu. Iya. Kalau qalbu kita bersih, insya Allah tampilan kita juga bersih. Artinya muka kita juga kelihatan bersih atas apa? Atas qalbu kita. Betul. Masalahnya ini yang susah itu membersihkan qalbu. Kadangkala iri sama orang,
kadang-kala kita juga berprasangka buruk sama orang, itulah yang harus kita buang. Nah, maksud saya Pak Ustadz, ilmunya berarti ilmunya memang harus dipadukan antara ilmu dengan batin ini yang harus dipadukan. Nah, bagaimana tuh caranya itu? Karena memang kalau saya lihat gitu ya, kalau walaupun umpamanya kita ngaji atau umpamanya kita ngelihat di YouTube di apa gitu, kurang berbekas tanpa menghadiri kajian ilmu. Mungkin keberkahannya kurang, mungkin ya. Mohon maaf, saya tidak menyatakan bahwa itu tidak bermanfaat, itu juga banyak bermanfaat, malah menambah wawasan gitu. Pun bagaimana itu untuk biar tadi seperti akar tajam menunjam ke dalam diri kita, ke hati kita, ilmu itu akan masuk ke situ gimana Ustaz? Iya. Karena memang harus diusahakan gitu Pak. Iya. Gitu, Ustaz. Ya, hati kita adalah tanahnya. Ilmu itu adalah airnya. Yang nyiraminya. Ya. Maka ibadah-ibadah kita itu pohon-pohon yang kita tanam di situ. Dia akan tumbuh subur ya, di tanah yang subur. Nah, maka apa saja yang mengganggu kesuburan hati itu harus kita tinggalkan. Kemaksiatan, dosa. Ya. Makanya kenapa di surat Al-A'la misalkan Allah berfirman qad aflaha man tazakka. Baru zikir salat, wa dzakara asma rabbih fashallat. Wa dzakara zikir fashallat salat. Tapi didulukan apa? Tazakka. Pembersihan, kemudian zikir, salat, maka ini yang akan berdampak dia. Ya, karena subur. Ya. Tapi kalau nggak subur, udah disiram air banyak juga nggak akan. Tapi tanah yang sangat subur nggak usah butuh air banyak, percikan-percikan saja sudah cukup. Makanya kita menemukan ada orang dengar satu ayat kok bisa berubah hidupnya. Iya kan? Dengar surat Al-Ikhlas kok bisa masuk Islam ya? Gara-gara surat Al-Ikhlas doang tuh. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kita udah bertahun-tahun dengar surat Al-Ikhlas nggak ikhlas-ikhlas kan? Biasa aja. Nah, maka tazkiyatun nufus masuknya. Tazkiyatun nufus, pembersihan hati. Nah, salah satu ilmu yang kita bahas Asmaul Husna ini adalah pembersihan hati dari kemusyrikan. Salah satunya mengapa orang iri hati, itu tauhidnya bermasalah. Kenapa orang sombong, tauhidnya bermasalah. Kenapa orang munafik, pasti tauhidnya bermasalah. Kenapa galau, pasti tauhidnya. Makanya tauhid beres, kemungkinan yang lain beres. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon tutup dengan doa Ustaz. Mari kita tengah katakan astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.